Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam acara menjawab pertanyaan Mas yang tidak ditulis namanya, tapi nanti akan saya tulis namanya di bawah, tentang pertanyaan beliaunya, apakah di dalam channel Lilin Tua ada penjelasan tentang OWS. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi tentang OWS, bukan hanya untuk beliau yang nanya, tapi untuk yang lain juga, sebagai bahan belajar jarak jauh, ya. Oily Water Separator atau disingkat OWS. Banyak juga yang menyebutnya dengan BWS, Bilge Water Separator. Barangnya sama, tapi namanya berbeda. Disebut OWS, Oily Water Separator, kalau air itu berminyak. Oily water. Disebut bilge water separator, menandakan airnya berasal dari bilge. Airnya berasal dari got. Ya, jadi barangnya sama, penamaannya aja yang berbeda. Dimanapun nanti kalau Anda ketemu dua nama itu, barangnya yaitu juga. Pertanyaannya, kenapa setiap kapal sekarang harus ada OWS atau BWS tersebut? Ya, ini adalah tuntutan masyarakat dunia, masyarakat internasional, yang tidak menginginkan lautnya tercemar. Maka ditampung dalam satu aturan internasional, yaitu di dalam MARPOL, Aneks 1, yang tentang cara mencegah polusi minyak di laut. Jadi ada beberapa aneks, setiap aneks punya masalahnya. Aneks 1 menyatakan bagaimana cara mengatasi atau mencegah, bukan mengatasi saja, mencegah polusi minyak di laut. Dengan adanya ini, maka setiap kapal wajib hukumnya menempatkan atau memasang OWS di kapal, dan para operator, para masinis, para oiler harus mampu mengoperasikannya. Ya, OWS. Kita lihat OWS posisi di dalam arrangementnya. Yang Anda lihat di tengah, tinggi, itu adalah OWS-nya, Oily Water Separator-nya. Dia, kalau dilihat, ada bagian atas, kubah bagian atas, dan bagian bawah. Kubah bagian atas itu nanti tempatnya minyak, karena minyak ringan dia di atas, sementara air bersihnya di belakang, di bawah. Prinsip kerjanya sama-sama pusingan dengan purifier. Yang membedakan kalau purifier pusingan, tapi di dalamnya ada alat atau perlengkapan atau elemen komponen yang berputar. Disknya berputar. Sementara yang untuk Oily Water Separator ini berpusing airnya, tapi alatnya tidak bergerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, Anda harus perhatikan masuknya pipa ke Oily Water Separator. Dia tidak masuk tegak lurus, ya, tapi dia masuknya nyamping. Karena dia masuknya nyamping, maka dia akan berputar.
perputaran inilah nantinya di dalam diterima oleh disk juga, piringan-piringan juga. Hanya kalau di purifier piringannya telungkup, kalau di OWS atau Bridgewater Spiritus piringannya tengadah. Ya, piringan-piringan. Piringan ini nanti yang memisahkan yang bentuk cairan ringannya akan terpisah berupa bubble ini noktah-noktah yang naik ke atas tertangkap di kubah bagian atas. Ya, di bagian atas tuh ada kubahnya. Sementara air yang berberat jenis lebih besar oleh tekanan pompa God, pompa Beats, dia tertekan ke bawah, lewat bawah, dan sebelum sampai ke lambung, sebelum keluar, dia dites dulu oleh OCD, yaitu alat untuk menseleksi apakah di dalam cairan yang mau dikeluarkan ke luar kapal itu mengandung minyak atau tidak. Dan pada OCD di setel dikasih set point apabila di dalam minyak di dalam cairan terkandung minyak lebih dari 15 ppm, maka akan mengeluarkan sinyal pertama ke katup 3 jalan, yang satunya lagi ke alarm. Katup 3 jalan akan menyetel sedemikian rupa sehingga yang keluar di stop, yang ke bawah dibuka. Di bawah itu ada 2 macam, bisa ke God kembali atau bisa ke penampungan minyak. Ya, sementara yang di atas, di kubah atas, di sana ada sensor. Sensor ini menensor apabila kandungan minyaknya memang sudah tersentuh oleh sensor. Maka sensor akan memberi laporan ke level controller ya untuk membuka solenoid valve yang membolehkan atau membuat minyak lari keluar ke minyak tampungan, yaitu minyak yang sudah dibersihkan dari air. Oke, ini dari situnya sendiri. Kemudian pipa isep atau pipa masuk oleh pompa, di pompa godmu itu punya 3 isapan. Isapan air laut, isapan god, dan isapan tangki penampungan hasil separator. Ya, sebelum menjalankan itu semua mesti diisi. Ini gambaran. Jadi Anda sudah punya gambaran bahwa OWS berada antara pompa dan lambung. Ya, semua harus bisa melaksanakan, mengoperasikan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu jenis dari oily water separator jenis turbulu. Seperti saya katakan tadi, di dalam bagian bawah itu ada piringan-piringan yang menghadap ke atas. Di atasnya ada perangkap payung lewat ke dalam, lewat ke bawah, menghadap ke bawah untuk menangkap minyak yang mengapung ke atas. Ya. Di atas Anda lihat ada safety valve, ada pipa yang keluaran minyak, kemudian ada tempat penampungan minyak, kemudian Anda juga lihat di situ heater. Heater dalam hal ini berfungsi untuk mempercepat
pemisahan minyak selama dia berpusing. Dari yang tadi maupun yang sekarang Anda lihat ada cerat-cerat. Cerat-cerat ini disebut test cock untuk melihat apakah airnya mengandung minyak atau enggak. Kalau yang keluar minyak berarti harus hati-hati betul. Biasanya yang keluar minyak cuma yang di bagian atas. Ya, itu ada yang cuma 3 keran, tapi ada yang banyak keran. Ya. Kemudian air yang bertekanan, sebagaimana tadi diceritakan di awal, dengan tekanan pompa dan berat jenisnya yang lebih besar, dia masuk melalui pipa yang berus, pipa yang berlubang-lubang, masuk ke bawah ke tempat selektor, ya, untuk menseleksi apakah ada kandungan minyak atau tidak. Kalau ada kandungan, seberapa besar kandungannya, dia akan diolah di sana. Ini adalah oily water spirator jenis turbulu, ya, sama, tidak ada yang bergerak sama sekali. Kita cuma main keran. Oke, kita coba yang berikutnya. Sama, prinsip sama, ada 2 silinder, silinder bagian atas dan bagian bawah. Kalau tadi kubahnya cuma 1, perangkapnya cuma 1, ini perangkapnya 2, kiri kanan. Ya, payungnya lebih lebar, payung yang naik ke atas. Nah, jadi cara kerjanya sama, terputar oleh karena masuknya cairan tidak tegak lurus tapi menyamping, dan selama dia berputar terjadi pemisahan antara air dan minyak. Di sana juga Anda lihat ada sensor. Sensor ini nanti bekerja sama dengan solenoid valve untuk membuka dan menutup minyak yang terlepas atau terpisahkan dari air. Nah, sementara yang sebelah ini adalah untuk checking, nah, apakah ada minyak atau tidak, ada air atau tidak, dan sebagainya. Berarti kalau ada air, berarti minyaknya airnya sudah bersih dari minyak. Sementara yang ke bawah itu adalah yang ke lambung, yang sebelumnya harus melalui OCD-nya. Oke, kita lihat lagi. Ini biasanya ada di kapal-kapal besar, di mana dimungkinkan banyak cairan, dimungkinkan cenderung adanya minyak-minyak yang ikut terbawa, maka separatornya bukan cuma 1, tapi bertingkat. Separator pertama bentuknya adalah OWS yang bekerja karena pusingan, tapi pusingan bukan pusingan alatnya, tapi pusingan airnya. Hasil itu kemudian dimasukkan ke saringan tingkat pertama, di mana air yang masih diperkirakan mengandung minyak masuk dari luar, sehingga nanti minyaknya terjerat di bagian luar filter. Air bersihnya, tanda petik air bersihnya, keluar dari dalam. Setelah di atas, terbalik, masuk dari dalam. Kalau masih ada sisa minyak, dia menempel di bagian dalam saringan yang kedua. Yang keluar adalah cairan bersih yang keluar dari luar. Dan selanjutnya prosesnya sama, ke luar lambung, dengan catatan harus dicek dulu di OCD. Ya, dicek apakah dia mengandung minyak atau tidak. Nah, kalau mengandung minyak seberapa besarnya. Kalau lebih dari 15 ppm, maka dia akan diatur alarm dan pengaturan katup 3 jalannya. Yang ke lambung ditutup, tertutup, yang ke got atau ke tangki
minyak dibuka kembali. Ya. Oke. Ini adalah bentuk yang tadi, yang barusan. Bentuknya adalah ini sewujud yang benarnya. Ada oily water spirited dengan saringan, dengan payung-payung di dalamnya dan perangkat, kemudian dimasukkan ke saringan tingkat pertama, dimasukkan saringan tingkat kedua. Barangkali itulah pemahaman sekilas tentang OWS. Untuk yang bertanya, tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang dimainkan, atau sesuatu yang ini, hanya kita main keran, main cek di OCD, kemudian main cerat, ngecek apakah minyak sudah bersih atau air sudah bersih atau belum. Yang paling penting dalam hal pengoperasian, sebelum mengoperasikan sistem harus bersih, harus terisi oleh air penuh, bersih. Pada saat mengoperasikan, sebelum ngisep got, harus ngisep air laut bersih dulu. Baru setelah itu, air got dibuka, air lautnya ditutup. Berarti mulai. Demikian juga pada saat selesai. Jangan langsung buru-buru dimatikan, tapi harus dibilas istilahnya. Air got, keran got ditutup, terus dibuka keran air laut sambil dicerat. Apakah sampai ke tangki yang kubah tertinggi sudah keluar air laut atau air bersih atau tidak. Kalau belum berarti harus dibersihkan dulu. Ya. Itulah jawaban atau pembahasan tentang OWS atau BWS, Oily Water Spiritor atau Bilge Water Spiritor, yang harus ada dan harus bisa dioperasikan. Oke? Sampai jumpa di program question and answer atau program-program yang lain dari YouTube channel Lilin Tua, dalam keadaan sehat dan semoga sukses selalu. Salam Lilin Tua. Oke semuanya, thank you for watching.